Kami berdoa Engkau yang tetap berbicara bagi setiap kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang mempersiapkan akan hidup kami, mempersiapkan akan hati kami untuk menjadi bejana yang siap untuk dibentuk dan menjadi orang-orang yang on position. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Selanjutnya kita akan membahas on position di dalam marketplace. Jadi tadi kalau hati raja katanya ada berapa disebutkan di Alkitab? 12. Sebuah fakta bahwa Tuhan Yesus tampil di tempat umum di dalam Alkitab itu 132 kali. Dan 122 kalinya dari 132 penampilan Yesus di tempat umum, 122 kalinya bukan di gereja, tetapi di marketplace, saudara. Dari 52 perumpamaan yang ada di Alkitab, 45 perumpamaan itu berkaitan dengan marketplace. Dari 40 mukjizat atau divine intervention, 39-nya itu berkaitan tentang marketplace. Artinya apa? Tuhan Yesus itu peduli sekali tentang marketplace. Berdasarkan statistik, dari 1 minggu orang Kristen hidup, mereka hanya menghabiskan 2 jam di gereja. Mungkin kalau orang Bahtera 7 jam lah, atau 10 jam di gereja. Sisanya di mana? Marketplace. Ada yang di pasar, ada yang di jalan, ada yang di sekolah, ada yang di rumah sakit. Itu apa? Itu marketplace, saudara. Sebagian besar kehidupan kita itu adanya di dalam marketplace. Marketplace itu apa? Tempat perdagangan, tempat kita berjumpa dengan orang, tempat ketemunya antara penjual dan pembeli, tempat terjadinya transaksi, itu marketplace. So hari ini kita akan membahas tentang on position di dalam marketplace. Satu ayat bagi setiap kita di dalam di dalam Matius, Daniel 6 ayat yang keempat. Daniel 6 ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi setiap kita. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel itu bukan siapa-siapa. Tetapi dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat. Kenapa? Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini apa? Dalam bahasa Inggrisnya disebut the spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Dan ini yang menjadi pembeda antara Daniel dengan orang-orang lainnya. So, hari ini saya mau membahas sedikit saja tentang the spirit of excellence. What is the spirit of excellence? Apa itu roh yang luar biasa ini? Sebab inilah yang membuat Daniel diangkat melebihi para pejabat di bangsa itu. Okay? What is the spirit of excellence? Excellence is an attitude. Luar biasa, perasaan luar biasa, kecemerlangan adalah sebuah sikap. Generate by the spirit, yang diarahkan, yang dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita ini mau menjadi orang yang luar biasa, itu adalah sikap, bukan hanya satu kali luar biasa, tetapi itu continuously, itu berkelanjutan, karena itu sikap. Dan itu bukan karena kita, tetapi itu digerakkan, dibuat oleh sebuah roh, yaitu Roh Kudus. Excellence adalah keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan kita. Seorang teman pernah nanya, Pak,
Dia manggil saya Koko sih sebetulnya. Kok sekarang usaha lagi susah. Kenapa? Banyak import dari China masuk barang. Terus sekarang perdagangan online harganya bersaing banget. Susah sekarang jualan. Nggak bisa untung gede. Semua harga ketahuan. Kalau di Tokopedia, di Shopee, semua harga ketahuan. Nggak bisa kita nembak harga tinggi, nggak bisa. Dan faktanya memang benar. Betul saudara. Saat ini susah, mau jualan susah. Karena harga itu bersaing. Tetapi kalau kita cuman mau jualan, kita mau dagang, cuman mau membandingkan akan harga, itu mohon maaf saudara, itu emak-emak yang tadi nabrak Pak Joshua juga bisa. Gak ada bedanya. Kalau cuman saingan harga, mau emak-emak kongkong semua bisa. Nah, kita yang harusnya orang yang berpengetahuan, orang yang berpendidikan, kita bisa memberikan adding value. Apa itu adding value? Nilai plus, nilai tambah. Dalam bentuk apa? Excellence. Dalam bentuk sesuatu yang luar biasa. Kalau di tempat ini Anda makan nasi goreng 20.000 mungkin kenyang. Makan nasi Padang mungkin 20.000 kenyang saudara. Tahukah Anda ada nasi Padang di Jakarta, Anda makan 100.000 belum tentu kenyang. Namanya nasi Padang pagi sore, terkenal. Kenapa? Sama-sama nasi Padang jualannya. Kalau di sini nasi Padang 20 ribuan, mereka ngambil lauk pakai tangan. Nggak cuci tangan lagi. Ya, ngambil lauk pakai tangan, ditaruh di nasi. Tapi di restoran Padang di Jakarta namanya pagi sore, setiap lauk itu diplastikin. Jadi semuanya higienis. Kalau di sini nasi Padang 20 ribuan nggak ada AC-nya, adanya mungkin kipas angin. Tapi di pagi sore ada AC-nya saudara. Bahkan bukan cuma AC, ada air mancur di tengahnya. Apa itu? Excellence. Dari yang harga 20.000 bisa dijual 100.000. Yang membedakan apa? Excellence. Ada sesuatu yang luar biasa. Nah itu yang namanya adding value. Kalau Anda cuma bukan nasi Padang, ngambilnya sama-sama pakai tangan, sama-sama pakai kipas angin, sama-sama kena knalpot, ya Anda nggak bisa jual lebih. Tetapi ketika kita menambahkan excellence di dalamnya, maka kita bisa excel. Kita bisa naik tingkat, naik derajat. Excellence adalah perhatian terhadap detail yang akan melahirkan kinerja, performa, produk dengan kualitas yang pada akhirnya akan menjadi pembeda dan membawa keberhasilan. Yang membedakan pada akhirnya, yang membedakan adalah faktor excellence. Faktor luar biasanya apa? Kenapa kita mau beli nasi Padang harganya 100.000 kalau yang 20.000 juga ada? Contoh yang selanjutnya, next slide. Kalau yang pernah naik pesawat ada 3 pilihan. Pilih yang mana saudara? Singapore Airlines. Kenapa? Ada yang bilang makanannya enak, ada yang bilang gak pernah delay, ada yang bilang pelayanannya bagus. Padahal harganya 2 kali lipat loh Singapore Airlines. Kadang-kadang harganya 3 kali lipat loh. Tapi kalau Lion Air, Anda delay, ada keterlambatan, biasanya dikasih tahu pada saat Anda sudah di bandara, saudara. Betul ya? Sedangkan kalau Singapore Airlines itu 24 jam sebelumnya, itu pun kalau ada. Tapi jarang sekali ada keterlambatan. Kalau Air Asia ada 200 penumpang, itu biasanya hanya ada 4 kru, ada hanya 4 pramugari.
Tetapi di Singapore Airlines itu minimal 10. Lebih dari 2 kali lipat. Kalau di Air Asia, Anda mau beli makan itu mesti bayar. Kalau di Singapore Airlines, bahkan di kelas yang paling murah sekalipun, Anda bisa pesen di email, Anda mau makan apa Anda bisa pesen. Anda mau vegetarian, Anda nggak suka pedas, Anda mau menu anak-anak, semua Anda bisa pesen. Apa itu? Faktor excellence. Dan itu yang menjadi pembeda. Kalau di Singapore Airlines, Anda nggak bisa tidur tengah malam di pesawat, dikasih ice cream, saudara. Anda pergi sama anak-anak, dikasih mainan anak-anak. Karena itulah harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tetapi tetap laku nggak? Tetap laku. Kenapa? Excellence. So hari ini kalau ada yang bertanya, Pak sekarang jualan susah. Ya tolong Pak, tolong Bu. Kita jualan jangan cuma membandingkan harga lagi. Coba taruh excellence di dalamnya. Sebab itu yang menjadi pembeda. Excellence, sebuah produk yang excellent direncanakan secara luar biasa dan membutuhkan usaha ekstra. Tetapi usaha ekstra itulah yang menjadikan excellent. Yes, memang lebih capek. Mungkin lebih mahal. Tetapi usaha ekstra itulah yang menjadikan kita excellent. Dan Anda tidak akan menjadi excellent jika Anda malas. Dan ujungnya kita hanya menjadi rata-rata. Kenapa ada handphone harganya 20 juta, 30 juta? Dan ada handphone harganya 2 juta, 3 juta. Dan yang lebih mengerikan adalah yang lebih laku yang mana, saudara? Yang 20-30 juta loh. Penjualan iPhone masih lebih tinggi daripada penjualan Mito loh. Kenapa? Karena excellence. Jadi kalau kita mau untuk bisa on position di dalam marketplace, saya mau ajak untuk setiap kita punya the spirit of excellence. Punya roh yang luar biasa, dan ini adalah sikap dalam segala hal yang kita lakukan. Excellent, 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 excellent. Bukan hanya satu sisi, saudara. Contoh lainnya, pernah ada kejadian yang seru sekali. Ada seseorang keluarga bersama dengan anak-anaknya nginep di hotel berbintang 5 namanya Ritz-Carlton. Dan apa yang membedakan hotel ini dengan hotel lainnya adalah the spirit of excellence. Keluarga kecil ini punya anak. Dan anaknya punya boneka kesayangan. Bonekanya boneka jerapah, boneka kesayangan. Dan boneka kesayangannya ini ketinggalan di hotel, saudara. Anaknya nangis karena bonekanya ketinggalan. Nama bonekanya saya nggak buat-buat. Nama bonekanya Joshua, panggilannya Joshi. Saya nggak buat-buat, beneran. Nah, Joshi ini ketinggalan di hotel. Terus orang tuanya daripada anak ini telepon, tanya, ada nggak ketinggalan boneka jerapah? Oh ada Pak, boleh nggak saya minta difotoin? Cuman untuk memastikan boneka ini ada di hotel. Dan Anda tahu apa yang dilakukan oleh pihak hotel? Dia memberikan 6 foto yang menggambarkan si Joshi lagi liburan. Foto pertama Joshi for sunbathing. Joshi lagi jemuran matahari, saudara. Yang kedua Joshi in spa. Joshi lagi di spa. Boneka lo ini dan gak diminta. Yang ketiga Joshi with friends. Ternyata Joshi punya banyak teman di hotel, makanya dia sengaja ketinggalan karena dia lagi main sama teman-temannya. Yang keempat Joshi with real friends. Lagi lihat-lihat binatang. Ada burung kakatua. Yang selanjutnya Joshi driving gold cart. Lagi naik golf car.
lagi naik mobil golf. Dan yang terakhir, Joshi lagi kerja di depan laptop. Nah, ini dilakukan oleh pihak hotel tanpa diminta. Nah, apa ini? Spirit of excellence. Dia nggak dibayar kok. Tamunya udah pulang bahkan. Tapi dia mau melakukan ini untuk apa sih? Ya karena memang sikapnya selalu memberikan yang terbaik. Udah. And this is the spirit of excellence. Nah, ini hanya sebagai contoh. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan, saudara, untuk kita ini bisa di atas rata-rata dan position di dalam marketplace. Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita baik, yang dipermuliakan itu Tuhan loh. Nah, sekarang saya mau berkata bahwa kalau barang yang kau jual, barang yang kau hasilkan ini baik, maka yang dipermuliakan itu Tuhan loh, bukan cuman kita. Tuhan berkata, biarlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, artinya excel. Jadilah luar biasa, jadilah lebih daripada yang lain. Supaya orang bisa melihat engkau, supaya orang bisa melihat produkmu, supaya orang bisa lihat jualanmu. Apakah supaya engkau tambah kaya? Enggak, supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Kalau kita ini luar biasa, menghasilkan produk yang luar biasa, bukan kita yang dipermuliakan, Bapa kita yang dipermuliakan. Sama seperti seorang atlet, saudara, yang mendapatkan medali emas di Olimpiade. Bukan orangnya yang dipermuliakan, tetapi bangsanya yang dipermuliakan. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan stadion, di depan acara live TV yang disiarkan di seluruh dunia, di saat itulah bangsa Indonesia dipermuliakan. Bukan individual atlet, bukan satu nama atlet, no. Tetapi bangsa Indonesia yang dipermuliakan. Demikian dengan kita. Kalau kita menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita, entah itu produk kita, jualan kita, kita memaksimalkan talenta kita, Bapa kita yang dipermuliakan. Excellence adalah bentuk penghormatan dari apa yang diwakili. Sikap luar biasa ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau boleh saya rangkum, on position in marketplace is about spirit of excellence. Anda mau berdiri di marketplace dan Anda mau menjadi terang di marketplace, jadilah orang yang luar biasa. Amin.